Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya ini. Sekarang masih halaman 7. Arif halaman 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dari bawah. Baris ke-16 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubba'in, kata tubba'in di dalam syair wa tubba'in wila. Nah, kata tubba'in bidommit ta'i, dengan didomah taknya, dengan didomah huruf taknya tu. Wa tasdidil ba'i, dan tasdid huruf ba'nya tubba. Nah, ba'nya ditasdid. Al-maftuhi, yang dibaca kasroh. Al-maftuhi, yang di al-maftuh, sebentar dulu. Al-maftuhi, yang dibaca fathah. Tubba'in adalah khobarnya wa tubba'in jam'u tabi'in. Tubba'in adalah jamaknya tabi', jamaknya lafaz tabi'in. Jadi tabi artinya pengikut, tubba'in para pengikut. Maksudnya para tabi'in, para pengikut Rasulullah. Jadi tabi'in, tabi'un, tabi'in, para pengikut Rasul, itu boleh dijamakkan dengan tubba'in. Wahwa, yaitu lafaz tubba'in itu ma'tufun, atof kepada ala sohbin, lafaz sohbin, sahabat dan tabi'in. Jadi tubba'in atof ke sohbin, sohbin para sahabat, wa tubba'in dan para tabi'in. Wa wila, dan kata wila bikasril wawi, dengan kasroh huruf wawunya. Wila, nah huruf wawunya kasroh. Yahtamilu, mengandung. Annahu, bahwa kata itu. Sifatun, sifat. Limasdarin, untuk masdar. Mahzufin, yang dibuang.
ai yaitu sholatin wilain, akan berbunyi sholatin wilain. Masdar yang dibuangnya berbunyi sholatin. Jadi dijelaskan sholatin wilain. Kok wila hamzahnya tidak ada? Nah itu syair. Syair itu bisa menghapus huruf, bisa menghapus hamzah. Jadi syair itu bisa menghapus huruf untuk menyesuaikan dengan wazan. Jadi sholah itu adalah masdar. Shola yusolli masdarnya sholatan. Nah sholatan itu masdar. Jadi ai yaitu sholatan wilaan. Ntar dulu. Wasumma sholatu ala rasuli sholatan. Ya sholatan wilaan. Wilaan ai maksudnya wilaan mutawaliyatan yang berkesinambungan. Jadi arti wilaan adalah mutawaliyatan yang berkesinambungan atau yang terus menerus. Rahmat Allah yang terus menerus. Jadi semoga rahmat Allah tercurah kepada Rasul Al-Mustafa yang terpilih, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dengan sholawat, dengan rahmat Allah yang terus menerus. Nah itu maf'ul mutlak sholatannya. Lalu wilaan naatnya dengan masdar yang dibuang yaitu sholatan. Ya mudah-mudahan dipahami. Wayah tamilu dan mengandung annahu bahwa kata itu halun adalah hal minal mubtada'i dari mubtada. Jadi wila juga boleh disebut hal. Wilaan menurut pendapat lain wilaan adalah sebagai hal dari mubtada. Ala ra'yi Sibawaihi menurut pendapat Imam Sibawaih. Imam Sibawaih itu ulama ahli nahwu. Jadi as-sholatu itu mubtada. As-sholatu yang di awal itu mubtada, summa sholatu, kemudian nah itu halnya as-sholatu. Nah itu pendapat Imam Sibawaih. Au minad domiril mustatiri atau dari domir mustatir. Hal dari domir mustatir. Domir yang tersimpan. Fil khobari di dalam khobar. Ala ta'wilihi atas ta'wilnya. Bismil fa'ili dengan isim fa'il. Ai yaitu halu kauniha mutawaliyatun. Halu kauniha mutawaliyatan. Ya, halu kauniha mutawaliyatan. Keadaan adanya sholawat itu mutawaliyatan. Kenapa mutawaliyatan? Khobar dari kaun. Kaun itu masdarnya kana yakunu. Meskipun berfungsi masdar, tetap kana yakunu itu beramal. Ya, jadi halu kauniha mutawaliyatan. Keadaan adanya sholawat, adanya rahmat Allah, sholah itu mutawaliyatan terus menerus. Nah itu dari segi bahasa sudah dijelaskan syair tersebut. Selanjutnya syair berikutnya, nazom berikutnya. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Watiba'u ahwa ra'su syarri habailan. Watibai hawa watibai ahwa watibai ahwa ra'su syarri habaila. Ya. Takwal ilahi, takwa kepada Tuhan itu, takwa kepada Allah itu madaru pokok pangkal
kulli sa'adatin, setiap kebahagiaan. Madar itu pokok pangkal, tempat segala sesuatu berporos, itu namanya madar. Bumi memiliki porosnya, poros itu madar. Segala sesuatu bersumber pada suatu yang ada di tengah, itu yang ada di tengah itu adalah madar. Matahari dikelilingi oleh planet-planet yang begitu banyak mengelilingi matahari, maka matahari disebut madar, pokok pangkal atau poros. Jadi pokok pangkal atau poros, tempat segala sesuatu beredar maupun berputar, itu adalah madar. Takwa kepada Allah adalah pokok pangkalnya setiap kebahagiaan. Jadi setiap kebahagiaan pokok pangkalnya adalah takwa. Kok saya nggak bahagia, mungkin takwanya kurang. Kok saya begini, mungkin takwa bagian ininya yang kurang. Jadi kalau ingin bahagia, takwa adalah jalan keluar untuk mencapai kebahagiaan. Watibai ahwa, mengikuti hawa nafsu adalah ra'su syarrin. Ra'su syarrin, pokoknya keburukan. Pokoknya keburukan. Jadi keburukan itu pangkalnya adalah mengikuti hawa nafsu. Habaila tali-tali. Habaila tali-talinya. Pokok pangkal tali-tali keburukan. Jadi pokok pangkal tali-tali keburukan. Habaila jamak dari hablun. Itu tamyiz, itu talinya. Jadi talinya keburukan. Jadi keburukan itu diumpamakan seperti tali. Tali yang mengikat, yang menjerat. Jadi tali yang begitu banyak, yang mengikat, yang menjerat. Nah, tali-tali itu bisa diputuskan dengan kita bertakwa kepada Allah. Dengan adanya kita melakukan keburukan-keburukan, diumpamakan seperti kita makin terjerat, makin sulit bernafas, makin sulit untuk hidup dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan habaila, tali-talinya. Jadi habaila jamak dari hablun, tamyiz artinya tali-talinya. Jadi boleh disebut begini, watibai ahwa, mengikuti hawa nafsu adalah ra'su syarrin habaila, pokok pangkal ke tali-tali keburukan. Pokok pangkal tali-talinya keburukan. Nah, yang penting kita paham maksudnya. Syuru'un syariat fima, di dalam apa-apa, huwal maksudu, yang merupakan tujuan, yang merupakan maksud, min hadzan nazmi, dari nazom ini, wa huwa, yaitu bayanu ma yahtaju ilaihi, menjelaskan apa-apa yang dibutuhkan, saliku torikil akhirati, oleh penempuh jalan akhirat. Jadi ini adalah nazoman, ini adalah ringkasan dari syarat-syarat yang begitu banyak, syariat-syariat yang begitu banyak, syariat-syariat yang begitu banyak yang dibutuhkan oleh penempuh jalan akhirat. Jadi kalau kita ingin menempuh jalan akhirat, ingin akhiratnya bahagia, maka ringkasnya adalah bertakwa kepada Allah, jangan ikuti hawa nafsu. Begitu. Jadi kalau kita ingin bahagia di akhirat, kita termasuk orang yang menempuh jalan akhirat, kita bertakwa kepada Allah, jangan mengikuti hawa nafsu, maka kita akan terjerat kepada tali-tali keburukan-keburukan tersebut. Mubtadi'an, dalam keadaan memulai, bil aslil jami'i, dengan pokok pangkalnya yang mengumpulkan, li khairayid dunya wal akhirati, untuk kebahagiaan dunia akhirat, wa huwa, yaitu at-taqwa, adalah takwa.
Jadi memulai segala aktivitas hidup di dunia dengan pokok pangkal yang mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan li khairayid dunya wal akhirah. Li khairayid dunya wal akhirah. Li itu huruf jar. Lalu khairaini. Berarti khairaini adalah musanna. Tambahannya ya dan nun. Nah, khairaini jadi mudhof. Nunnya hilang. Khairai ad-dunya menjadi khairayid dunya. Jadi khairai lalu ad-dunya dibaca khairayid dunya wal akhirah. Dua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi khaira ini asalnya lalu mudhof, nunnya hilang, dua kebaikan dunia dan akhirat. Begitu. Linya huruf jar biasa. Lalu karena musanna harusnya alif dan nun menjadi ya dan nun. Nunnya hilang karena mudhof. Untuk dua kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahwa yaitu adalah at-taqwa adalah takwa. Jadi takwa adalah penyebab orang tersebut bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kalau ada konsep bukan dari Al-Quran mengajak kesuksesan, pasti suksesnya dunia saja. Akhirat akan menderita. Jadi konsep yang bisa menyebabkan bahagia dunia dan akhirat itu adalah Al-Quran dan hadis, dan itu adalah bimbingan dari Rasulullah, dan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbingan takwa itu akan diajarkan insyaallah di dalam kitab ini, yaitu Kifayatul Atqiya. Wahia takwa adalah ibaratun suatu ungkapan animtisali awamirillahi tentang menjunjung tinggi perintah-perintah Allah. Sering diterjemahkan melaksanakan perintah-perintah Allah. Wajtinabi nawahihi menjauhi larangan-larangan Allah. Zahiran yang nampak, wabatinan yang batin yang tidak nampak. Larangan Allah itu ada yang zahir, ada yang batin. Perintah Allah itu ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Dua-duanya kita laksanakan. Perintah Allah yang nampak, sholat, puasa, zakat, haji. Sholat gerakannya ada, puasa aktivitasnya ada, haji aktivitasnya ada. Tetapi misalkan yang perintah Allah yang tidak nampak, sabar, itu aktivitasnya nggak kelihatan di dalam diri orang tersebut. Bersyukur, tawakal. Nah, dua-duanya perintah Allah baik yang zahir maupun yang batin kita laksanakan. Nah, begitu juga larangan Allah. Larangan Allah itu ada yang zahir dan ada yang batin. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Larangan Allah yang zahir, larangan berbuat zina, larangan judi, larangan mabuk-mabukan, itu pekerjaannya ada, nampak. Dan ada juga larangan Allah yang tidak nampak. Larangan sombong, nah sombong itu nggak kelihatan. Kemudian larangan berbuat ria, nah ria itu tidak kelihatan, tapi itu juga itu amalan hati. Tapi itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya melaksanakan yang zahir saja, baru separuh takwa kita laksanakan, yang batinnya belum. Padahal urusan batin ternyata jauh lebih utama daripada urusan zahir. Berarti bukan separuh, tetapi sangat sedikit kalau kita hanya mengutamakan yang zahir saja. Jadi perintah Allah ada yang zahir, ada yang batin. Dua-duanya kita laksanakan. Larangan Allah ada yang zahir, ada yang batin. Dua-duanya kita tinggalkan. Ma'asti syarit ta'zimi, disertai
perasaan mengagungkan lillahi kepada Allah, wal haibati takut murka Allah, wal khosyati takut keagungan Allah, war rohbati takut siksa Allah, minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Haibah, khosyah, rohbah, tiga-tiganya takut. Biar penerjemahannya mudah, disertai takut yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, disertai takut yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu adalah memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah yang mendalam, baik ada orang, nggak ada orang, sholat tetap dikerjakan. Baik ada orang maupun nggak ada orang, larangan Allah tetap ditinggalkan. Karena dasarnya adalah takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, at-taqwa, takwa adalah ayat taqiyal abdu, seorang hamba menghilangkan masiwahu, apa-apa yang selain Allah Ta'ala. Masiwahu ta'ala, apa-apa yang selain Allah Ta'ala. Yattaqi bisa berarti menghilangkan. Jadi seorang hamba yang menghilangkan apa-apa yang selain Allah. Tujuan hidupnya adalah Allah. Jadi dia menghilangkan segala tujuan dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Marilah kita tutup dengan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.